Kerinci bukan keturunan Adam alaihi salam? Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, akhir-akhir ini beredar dan viral sebuah video super pendek yang menjelaskan tentang dua suku tertua di Indonesia, suku Wajak Tulung Agung Jawa Timur dan suku Kerinci. Dua suku tertua di Indonesia, suku Wajak di Tulung Agung, suku Kerinci di Jambi. Suku Kerinci adalah kelompok etnik pribumi yang mendiami wilayah sekitar Gunung Kerinci di Provinsi Jambi sejak 10.000 tahun yang lalu. Suku ini diperkirakan adalah gabungan dari manusia asli yang mendiami wilayah sekitar Gunung Kerinci dengan manusia dari Melayu tua dan Melayu muda yang bersatu membentuk kelompok suku yang baru. Seiring dengan perkembangan zaman, suku ini terus mengalami kemajuan dan perkembangan sama seperti manusia pada umumnya. Kita tidak hendak membahas tentang suku Wajak yang telah punah ditelan bencana itu. Namun kita perlu meluruskan cerita ambuh-ambuh tentang suku Kerinci yang masih ada sampai hari ini. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu, diungkapkan bahwa manusia asli telah mendiami lereng Gunung Kerinci sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Waduh, ini adalah temuan luar biasa yang tidak hanya merusak citra orang Kerinci yang hidup hari ini, tapi juga mengganggu iman umat Islam yang meyakini bahwa manusia pertama diturunkan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam yang diperkirakan hidup di muka bumi ini pada periode 5.800-an sebelum Masehi sampai 4.900-an sebelum Masehi. Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam wafat pada usia lebih kurang 900-an tahun. Kalaulah penutur video tersebut benar, maka diyakini bahwa orang Kerinci yang hidup hari ini bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena nenek moyang orang Kerinci sudah hidup 4.200 tahun sebelum Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Sungguh mengada-ada. Atau kalau kita masih mau membenarkannya, besar kemungkinan manusia yang dimaksudkan oleh anak muda itu bukan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Mungkin makhluk lain selain dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, walaupun kalangan ilmuwan tidak mampu membenarkannya dengan alasan tidak ada bukti empiris dan tidak ada dokumen sejarahnya, kita wajib meyakini bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah dan diturunkan ke muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, bukan manusia, terserah apapun namanya. Bagian pernyataan video tersebut yang mungkin bisa diterima adalah bahwa suku Kerinci adalah suku tertua di Nusantara, Indonesia. Mungkin karena Kerinci terletak di daratan tertinggi Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, maka nenek moyang Nusantara yang mengarungi Samudra Lepas pada masa itu mendarat di daratan Kerinci sebelum permukaan laut surut. Untuk meluruskan penjelasan video anak muda tersebut, mari kita tinjau dua pendekatan deskriptif tentang nenek moyang Nusantara secara sangat ringkas. Pertama, pendekatan yang dikenal sebagai teori dua gelombang kedatangan leluhur Nusantara. Kedua, pendekatan tentang kaum yang melanjutkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir global di muka bumi. Walaupun dibantah oleh beberapa ilmuwan, khususnya pakar genealogi, dari pendekatan dua gelombang yang mengkaji ciri fisik, artefak, dan bahasa, nenek moyang Nusantara berasal dari dua gelombang kedatangan pengembara dari daratan Asia Selatan ke bagian timur. Pendekatan ini menggambarkan bahwa bangsa Proto-Melayu, Melayu tua yang berasal dari Madagaskar mendarat di kawasan Yunan, Cina Selatan, bergerak ke arah Indochina, Siam, terus ke arah selatan. Akhirnya, pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu mendarat di Kepulauan Nusantara. Kawasan yang diklaim oleh beberapa ilmuwan sebagai destinasi pendaratan pertama adalah lereng Gunung Kerinci.
menyusul kawasan lain seperti Gayo dan Alas, Aceh, Batak dan Nias, Sumatera Utara, Minangkabau dan Mentawai, Sumatera Barat, Basemah, Sumatera Selatan, dan Rejang di Bengkulu. Melalui jalur timur, bangsa Proto-Melayu digambarkan mendarat di Kalimantan, suku Dayak, Sulawesi Selatan, suku Toraja, dan di Lombok, suku Sasak. Gelombang kedua adalah bangsa Detro Melayu, Melayu Muda, yang mendarat di Nusantara sekitar tahun 500-an sebelum Masehi dari wilayah Dong Son, Vietnam. Sebagian ilmuwan menggambarkan bahwa karena bangsa Melayu Muda telah menguasai teknologi yang lebih maju, bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua, tergusur ke wilayah timur Nusantara. Namun tidak sedikit ilmuwan yang menggambarkan bahwa telah terjadinya pembauran antara bangsa Proto-Melayu dengan bangsa Detro Melayu yang melahirkan bangsa Nusantara hari ini. Dari pendekatan penjelasan tentang Nabi Nuh alaihissalam, semua kitab semawi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran menjelaskan bahwa Allah telah mendatangkan banjir global yang memusnahkan kaum Nabi Nuh, Bani Rasib, karena kedurhakaan mereka. Sebagian besar ilmuwan memperkirakan jarak kurun waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah sekitar 1000 tahun. Setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam usai, Allah kemudian mendatangkan Nabi Hud alaihissalam untuk mendakwahi kaum Ad awal sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran pada surat An-Najm 53 ayat 50. Namun mereka tetap durhaka kepada Allah dan menolak kenabian Nabi Hud alaihissalam. Oleh karena itu, Allah mendatangkan azab berupa badai panas dahsyat sehingga mereka musnah tertimbun pasir panas. Beberapa cendekiawan menjelaskan bahwa kaum Ad awal yang taat diselamatkan Allah bersama Nabi Hud alaihissalam pindah ke kawasan lain. Salah satu dari kaum yang taat ini mengarungi samudera lepas dengan perahu rakit mengikuti arus pusaran gelombang Samudra Hindia yang akhirnya terdampar di Pulau Sumatera. Dari penjelasan Al-Quranul Karim diketahui bahwa kaum Ad memiliki kelebihan fisik dari kaum-kaum sebelumnya, bertubuh besar, kuat dan tinggi. Walaupun belum didukung oleh hasil kajian ilmiah, di beberapa kawasan barat Sumatera seperti Kerinci, Minangkabau, dan Barus ditemukan beberapa kuburan panjang dan besar yang oleh sebagian cendekiawan diduga ke makam kaum Ad Sani, kaum Ad kedua yang bertauhid, umat Nabi Hud yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar ilmuwan memperkirakan bahwa kaum Ad hidup pada rentang waktu 2300 sampai 2000 sebelum Masehi, sehingga bertepatan dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua di Nusantara, khususnya Sumatera. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum Ad kedua, Ad Sani, yang taat ini telah berinteraksi dengan bangsa Proto-Melayu yang mendarat di daratan tinggi Sumatera pada waktu yang bersamaan. Salah satu dari inti interaksi mereka adalah dakwah ajaran ketauhidan yang telah mereka peroleh dari Nabi Hud alaihissalam. Sehingga tidak perlu heran pada abad ke-7 Masehi ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah ketauhidan kepada masyarakat Barus, Minangkabau dan Kerinci serta Nusantara secara keseluruhan, dakwah tersebut mudah sekali dipahami dan diterima, sehingga pada abad ke-15 lahirlah bai'ah, sumpah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Wallahu a'lam bisawab.